Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa divaksin ya kawan. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan kalau Raja Selatan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya setelah dia dihajar Tan Sanzang. Dia pun sampai memakan dua dewa kegelapan demi meningkatkan energinya. Lalu secara mengejutkan Sun Wukong pun datang tepat di belakangnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe nih kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan kedatangan Sun Wukong pun membuat semua khawatir dan bingung. Karena mereka semua belum menyadari itu Wukong dan menganggap anak kecil itu sedang membahayakan dirinya. Namun Ausu pun berkata sepertinya anak itu sengaja mencari masalah. Dan Yihu berkata dia adalah siluman kera. Kucing pun yang memperhatikannya merasa pernah melihatnya. Sedangkan Raja Selatan sendiri tidak terlalu kaget. Hanya saja dia tidak memperkirakan kedatangan Sun Wukong karena mereka baru saja bertemu di pertempuran surga. Sun Wukong pun mengatakan itu benar. Dan dia sangat kesal karena terus saja bertemu orang yang tidak dia sukai. Lalu dia juga mengusir Raja Selatan dari hadapannya dengan menyuruhnya membawa semua barang bawaannya kembali ke surga kegelapan. Dan kalau dia tidak mau, maka Wukong akan bertindak sesuka hatinya. Perkataannya pun membuat Raja Selatan tertawa terbahak-bahak. Karena menurutnya Wukong hanyalah kera yang nyawanya diampuni di surga. Tapi berani-beraninya dia mengancam. Dan dia bertanya, memang kau bisa apa denganku? Ditakol Wukong kicep dia. Wukong dengan tenang bertanya, apakah dia benar ingin bertarung? Raja Selatan pun berkata tentu saja. Dan Wukong langsung menyetujuinya. Raja Selatan pun dengan amarahnya langsung menyerang Sun Wukong. Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat emasnya dan memainkannya di depan Raja Selatan. Namun dia sedikit kaget karena merasakan aura pedang yang sangat kuat di hadapannya. Dan Raja Selatan dengan sombongnya mengatakan kalau dia bisa menghancurkan tongkat emas milik Sun Wukong. Dan Wukong dengan cepat memukul badan Raja Selatan sehingga membuatnya terpental dan jatuh menghancurkan bangunan batu. Wukong pun menaruh barang bawaannya dan langsung menaikinya dengan berkata, "Hai guru, adik-adikku, pasti kalian kesulitan tanpaku kan?" Lalu Wukong pun meminta mereka jangan takut dan untuk menyerahkan raja ini kepadanya, maka akan dia kalahkan. Tan Sanzang, Wu Qing, dan Zubaji pun langsung menyadari itu memang benar Sun Wukong. Sun Wukong pun lalu menjelaskan kalau itu memang dirinya. Walau wujudnya berbeda, namun tongkat emasnya tidak akan bisa dipalsukan. Setelah pertemuan mereka di Laut Cina Selatan, Wukong pun pergi ke alam baka untuk bereinkarnasi. Tan Sanzang pun heran karena jika memang dia melewati jembatan reinkarnasi, seharusnya Wukong kehilangan ingatannya. Wukong pun berkata yang dikatakan gurunya benar, namun itu hanya berlaku untuk manusia. Sedangkan Wukong adalah petapa setara surga, serta banyak hal yang sudah Wukong lewati selama ini. Dan itu membuat Wukong tidak sabar untuk menceritakannya. Dia juga sangat senang dengan pertemuan mereka saat ini dan langsung meloncat untuk menyelesaikan pertarungannya. Wukong pun berteriak di udara menanyakan, apa sang Raja Selatan belum mati? Raja Selatan pun kesal dibuatnya dan dia mengingat juga saat Wukong menghancurkan hartanya saat bertarung di surga. Raja Selatan pun berkata dia akan menghukumnya saat ini bersama dengan kelompoknya. Wukong pun langsung memukulnya dan berkata jangankan dia, bahkan surga dan neraka pun tidak dia takuti. Raja Selatan pun ikut menyerang Wukong, serta mengatakan kalau dia serius maka siluman kera tidak ada artinya di hadapannya. Murid-murid Tan Sanzang pun masih bertanya-tanya apakah itu benar Sun Wukong.
Lalu Tan Sanzang menjelaskan, mungkin raganya saat ini berbeda, namun kepribadiannya tetaplah sama. Tidak salah lagi, itu adalah Sun Wukong, si Raja Kera Perkasa. Tan Sanzang juga merasa aneh karena saat ini dia tidak terkejut dengan kedatangan Wukong. Aosu pun heran dengan kedatangan Wukong karena menurutnya itu sangatlah tidak jelas. Sedangkan Baji mengatakan Wukong memang sangatlah pantas dipanggil kakak. Mendengar semua percakapan itu, Xiaoyu pun berteriak menyemangati Wukong. Sedangkan Bailong juga ikut berteriak dengan mengatakan karena Wukong sudah bergabung saat ini, maka mereka tak perlu takut lagi dengan Sang Raja Selatan. Dan Bailong mengajak kerjasama untuk mengalahkan Raja Selatan. Tiba-tiba, Tan Sanzang pun memanggil Bailong untuk menyuruhnya duduk saja. Karena menurut pengalamannya, selama Wukong bertarung, maka mereka bisa beristirahat dengan santai. Terlihat Wu Qing pun sedang membuatkan teh untuk gurunya. Aosu dan Yihu pun mau dengan meminta dibawakan. Lalu Tan Sanzang menjelaskan kalau dia sangat lelah dengan pertarungan hari ini. Wu Qing pun mengatakan dia membawa manisan buah untuk mengembalikan energi gurunya. Berasa piknik mereka ini. Bailong pun akhirnya setuju dengan itu dan langsung bergabung serta meminta gurunya untuk mengobati Zubaji. Tan Sanzang pun menanyakan apakah Baji masih bisa mendengarnya. Baji pun berbicara dan bertanya apakah semuanya masih hidup. Dan jika iya, baguslah. Lalu dia pun mengatakan akan mati dengan tenang. Tan Sanzang pun menanyakan kenapa Baji mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Baji menjelaskan semua itu karena dia menerima tanda kutukan. Itu membuatnya sangat tersiksa dan membuatnya mengalami mimpi buruk. Baji pun berkata dengan bijak, dia tidak akan menyesali apapun selama mereka semua selamat. Tujuannya kembali saat ini agar bisa melakukan semua yang dia bisa untuk menebus kesalahannya. Lalu Baji pun terkapar lemas tak sadarkan diri. Itu membuat semuanya kaget dan meneriakkan namanya, terkecuali Tan Sanzang. Gilanya, Tan Sanzang mendekati Baji dan langsung menamparnya dengan keras. Semua pun terkaget dan Tan Sanzang mengatakan dia memang layak mendapat hukuman dan dia akan pulih setelah dihajar Tan Sanzang. Kasihan. Tiba-tiba Tan Sanzang pun melihat ke arah Wukong setelah Wukong berhasil terkena serangan dan terjatuh sehingga menghancurkan bangunan batu kuno. Gurunya pun menanyakan apakah dirinya butuh bantuan. Dan Wukong mengatakan itu semua tidak perlu. Dia hanya ceroboh saat ini. Lalu dia pun mengangkat bongkahan batu besar dengan satu tangannya dan melemparkannya ke Raja Selatan. Batu itu pun berhasil dibelah dengan mudah oleh Raja Selatan. Karena menurutnya hanya primitiflah yang melakukan itu. Mereka pun kembali melanjutkan pertarungannya yang sangat dahsyat. Wukong pun sangat muak melihat senyuman Raja Selatan, sehingga dia ingin merobek wajahnya. Tapi menurut Raja Selatan itu adalah hal yang mustahil. Dan dia ingin sekali memiliki tongkat emas milik Wukong. Jadi dia haruslah membunuh Sun Wukong. Wukong pun menghindari serangannya dan mengakui keganasan perubahan sang Raja Selatan. Raja Selatan pun mengeluarkan golok keputusan miliknya untuk menghabisi Wukong saat ini. Dia memberitahu Wukong dia sudah mengitari 10.000 sungai dan 10.000 gunung demi mencari harta yang terbaik. Dialah sang Raja Selatan. Dia pun dengan cepat dan kuatnya menebas Wukong bertubi-tubi dan meminta tongkatnya. Raja Selatan berjanji kepada Wukong akan merawatnya dengan baik. Wukong pun menahan semua serangannya itu dan balik menghajar Raja Selatan. Dia pun terkena serangan Wukong dan Wukong langsung memanjangkan tongkatnya untuk menghabisi Raja Selatan. Itu membuat Wirudaka, sang Raja Selatan, terdorong jauh sampai ke tanah. Lalu dia pun berhasil menangkis tongkat emas sakti milik Wukong dan mementalkan serangan tongkat itu. Wukong benar-benar tidak menyangka serangan tongkatnya dipantulkan hanya dengan perutnya saja. Tan Sanzang dan murid-muridnya pun juga tidak menyangka kalau Wirudaka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Baji pun juga sudah tersadar dari pingsannya setelah mendapat tamparan dari Grandmaster Tan Sanzang. Wirudaka lalu berkata, mana mungkin dirinya yang sudah melewati ratusan kali peperangan
kalah dengan siluman kera. Dia pun langsung meningkatkan kekuatannya lagi dan dengan percaya dirinya mengatakan kalau saat ini merekalah yang harus takut melihat kekuatan besar sang Raja Selatan. Sayangnya Wukong mendengar itu pun tertawa dan mengatakan Wukong pun masih belum serius dan dia tak akan kabur begitu saja. Dan tiba-tiba kucing dan baji pun ikut bertarung bersama Wukong. Akhirnya 3 bersaudara itu pun berkumpul kembali dengan kekuatan mereka yang sangat dahsyat. Baji pun meledek Wukong. Apakah dirinya terlalu lelah untuk bertarung? Wukong pun kesal mendengarnya dan Baji bertanya lagi kenapa Wukong memaksakan diri untuk terlihat berani. Karena dia sudah pernah mati sekali. Kalau sampai mati lagi akan bahaya menurutnya. Wukong pun yang mendengar itu dari mulut Baji semakin kesal dan mengatakan, "Siapa bilang aku akan mati?" Wuching pun menambahkan walau dia tidak meragukan kehebatan Wukong, tapi setelah Wukong bereinkarnasi kekuatannya memang berkurang. Baji dengan sombong pun meledeknya lagi. Dia mengatakan kalau kekuatan Wukong memang jauh lebih besar darinya. Namun saat ini kelihatannya Bajilah yang lebih kuat darinya. Wuching juga menambahkan kalau masih banyak ruang untuk Wukong berkembang. Sun Wukong pun semakin marah dan berteriak, "Kalian berdua bisa diam, ha? Sedangkan di sisi Raja Selatan yang sudah meningkatkan kekuatannya, berkata walau mereka bertarung bertiga pun itu tidak akan jadi masalah untuknya. Namun tiba-tiba di belakang Raja Selatan pun datang angin yang sangat dingin. Dan chapter ini pun selesai. Sumpah seru banget ini chapter ini nih. Menurut kalian gimana nih kawan? Oh ya, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Langsung lanjut ke episode selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.